Halo semuanya, perkenalkan nama aku Michael dari kelas 12 IPA 1 dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai alur kependudukan Jepang di Indonesia, yaitu dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Sebelum kita mulai, aku mau menjelaskan bahwa pemaparan alur cerita ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dimulai dengan latar belakang peristiwa, kemudian dilanjutkan dengan awal cerita hingga ke akhir cerita. Dan selain itu, aku juga akan menyelipkan beberapa fakta atau informasi unik bagi kalian. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai. Kita mulai dari latar belakang. Pendudukan Jepang di Indonesia dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang bernama Restorasi Meiji. Suatu peristiwa pada abad ke-19 yang sebelumnya, kuasa tertinggi dalam pemerintahan Jepang itu dipegang oleh jabatan shogun atau shogun. Dan dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah panglima perang. Dan kemudian hak tersebut, hak kekuasaan tertinggi dari sebuah pemerintahan di Jepang itu dipindahkan dari shogun, dipindahkan kepada jabatan kaisar. Karena restorasi Meiji ini menandakan revolusi atau perubahan sistem pemerintahan di Jepang, maka peristiwa tersebut menjadi titik balik di mana Jepang tumbuh dan juga berkembang menjadi negara yang maju dan kuat. Sehingga dinobatkan bahwa Jepang adalah negara dengan bentuk pemerintahan kekaisaran, dan hal ini merujuk ke perkembangan pesat dari industrialisasi dan kebangkitan sebagai negara yang berbasis militer. Nah, oleh karena itu, Jepang pun memulai invasi dan penjajahannya ke daerah atau wilayah Asia Tenggara. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk merebut sumber daya alam. Karena ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang membuat negara barat, khususnya seperti Amerika Serikat, tidak tinggal diam membiarkan Jepang menguasai Asia Tenggara. Dan Amerika pun melakukan embargo, atau bagi kalian yang tidak tahu apa itu embargo, embargo adalah suatu larangan perdagangan, khususnya perdagangan minyak bumi ke Jepang. Tentunya hal tersebut akan sangat merugikan Jepang. Lalu kita lanjut ke alur cerita. Dari latar belakang tersebut diikuti dengan suksesnya penyerangan Jepang kepada Amerika Serikat dengan peristiwa Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember tahun 1941, yang dimana penyerangan ini merambat ke ekspansi Jepang terhadap Indonesia. Karena Jepang beranggapan bahwa SDA atau sumber daya alam di Indonesia itu cukup untuk memenuhi persediaan dan kebutuhan Jepang, maka dalam selisih waktu hanya 1 tahun saja, Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari tahun 1942, yaitu di Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya adalah di kota terbesar yang ada di Kalimantan Utara yang bernama Tarakan. Karena pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda, maka kedatangan Jepang tidak disambut baik oleh para tentara Belanda. Maka pasukan Belanda pun berusaha untuk menghalangi, akan tetapi tidak berhasil. Karena Jepang jauh lebih kuat dan lebih pintar dari mereka. Karena ancaman baru ini telah hadir, Jepang pun memperluas invasinya meliputi wilayah-wilayah di luar Jawa. Contohnya adalah seperti Maluku, Sumatera, Kalimantan Utara, dan lain-lain. Setelah menguasai sebagian wilayah di Indonesia, Jepang pun berani untuk mengambil tindakan untuk menginvasi Pulau Jawa, yang dimana seperti yang kita ketahui, pada saat itu Pulau Jawa, khususnya adalah kota Batavia, merupakan pusat pemerintahan dan penjajahan Belanda di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang memulai operasi penaklukan Jawa yang dipimpin oleh Imamura Shogun, atau bisa disebut dengan sebagai Jenderal Imamura. Pasukan Jepang melakukan serangan kejutan dengan diam-diam dengan cara mendarat ke 3 tempat di Jawa, yaitu Banten, Eretan, dan juga Bojonegoro. Oh ya, ngomong-ngomong, karena ini serangan kejutan, maka serangan ini tidak diketahui oleh pihak Belanda. Kemudian, karena hal tersebut, Belanda pun tidak menyangka hal tersebut bisa terjadi, dan mereka pun mulai kewalahan untuk menghadapi Jepang. Sampai-sampai, pada tanggal 5 Maret tahun 1942, kota Batavia pun akhirnya dibawa kendali Jepang, dan dilanjutkan dengan wilayah-wilayah lain seperti Bogor yang dikuasai dengan mudah. Maksud dari mudah adalah tanpa adanya perlawanan yang berarti. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret tahun 1942, di Kalijati tepatnya, pihak Belanda yang diwakilkan oleh Jenderal Tilporten pun akhirnya menyerahkan Jawa tanpa syarat kepada Jepang. Dan dari pihak Jepang pun diwakilkan oleh Jenderal Imamura. Maka dari itu, penjajahan Belanda pun digantikan oleh Jepang.
Karena Jepang melakukan propaganda atau semacam rangkaian pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi atau memanipulasi pendapat seseorang. Atau mungkin bisa dibilang manis di awal, tapi pahit di akhir. Jepang pun menawarkan berbagai propaganda seperti mencuci pikiran rakyat Indonesia bahwa Jepang adalah yang membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Itu yang pertama. Kemudian, lagu Indonesia Raya yang diperbolehkan untuk disiarkan bersamaan dengan lagu Kimigayo. Atau bagi kalian yang tidak tahu, lagu Kimigayo adalah lagu kebangsaan Jepang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bendera merah putih itu pun diperbolehkan untuk dikibarkan bersamaan dengan bendera Jepang. Semenjak menduduki Indonesia, Jepang pun perlahan-lahan mengubah Indonesia menjadi pemerintahan yang berbasis militer, yaitu diubahnya pada tahun 1942 di pertengahan tahun tersebut. Dan bau-bau penjajahan pun mulai tercium dari Jepang. Mereka pada akhirnya melarang pengibaran bendera merah putih, mereka melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mereka merampas sumber daya alam, dan bahkan sumber daya manusia pun, seperti menerapkan Romusha atau kerja paksa. Kekejaman dan rasa kelam ini pun terus berlanjut sampai pada tahun 1944, yaitu titik di mana Jepang mengalami kekalahan beruntun dari pihak sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Atau bisa dibilang bahwa masa-masa ini merupakan saat-saat terakhir dari pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk menjinakkan rakyat Indonesia, Jepang pun kembali melakukan propaganda dengan menawarkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Kemudian di tanggal 6 Agustus 1945, Jepang mengalami puncak kekalahan terhadap pihak sekutu dengan dijatuhkannya bom atom yang dahsyat ke Hiroshima. Dan sehari setelah pengeboman, Jepang tetap meyakinkan Indonesia dengan mempertegas bahwa janji kemerdekaan mereka akan tetap ditepati. Maka tokoh seperti Soekarno, Mohatta, dan juga Rajiman pun menghadiri pertemuan dengan pihak Jepang untuk membahas hal tersebut pada tanggal 9 Agustus 1945. Akan tetapi, di hari yang sama, Amerika Serikat pun melontarkan bom atom kedua terhadap Jepang, tepatnya adalah di wilayah Nagasaki. Dengan suksesnya penyerangan Amerika Serikat, menyebabkan Jepang mengalami kehilangan yang sangat besar. Berita kekalahan ini pun tersebar luas. Akan tetapi, karena Jepang sangat takut kehilangan kuasa penjajahan mereka dan juga kependudukan di Indonesia, maka mereka pun menyita segala bentuk radio untuk mencegah penyebaran informasi terkait kekalahan Jepang. Tetapi dengan berbagai cara, rakyat dapat menerima informasi bahwa Jepang dinyatakan kalah pada Perang Dunia Kedua. Hal tersebut memicu semangat yang sangat besar oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selagi Jepang sedang dalam keadaan krisis. Bahkan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu dan Perang Dunia Kedua pun resmi berakhir. Karena adanya keraguan dalam memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri, terjadi pertentangan antara golongan muda dan juga golongan tua. Hal ini pun menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok yang diawali dengan penculikan Soekarno, kemudian persiapan dan proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di rumah Bung Karno, hingga puncaknya pada hari tanggal 17 Agustus 1945. Seperti yang kalian ketahui, hal tersebut merupakan tanggal dari pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan rangkaian peristiwa berikut, maka dinyatakan bahwa pendudukan Jepang pun resmi berakhir dan Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi, demikian kronologis pendudukan Jepang di Indonesia. Dan aku harap video project sejarah ini dapat menambah wawasan kalian terkait dan juga terutama tentang sejarah dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Oleh karena itu, sekian video yang bisa saya sajikan kepada Miss Juni dan juga kepada teman-teman yang mungkin menonton. Terima kasih karena sudah menonton video ini, dan aku ucapkan terima kasih.